Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam. Eh, ini adalah panduan tugas kita yang berikutnya, karena hari ini adalah deadline pengumpulan tugas untuk fase 2. Maka hari ini juga adalah launching untuk tugas fase 3-nya. Nah, untuk tugas fase 3 ini kita bicara tentang ISN, Business Innovation ya, teman-teman. Ininya sama ya. Kalau kemarin kita bicara identify business IS need, ya kita melihat masalah, mengcapture masalah gitu ya, isu, critical issue, opportunity yang berasal dari internal organisasi gitu ya. Kemudian di fase ketiga ini kita bicara tentang ISN Business Innovation. Ini lebih banyak melihat kondisi eksternalnya. Kalau fase satu itu bicara tentang as is condition, fase 2 internal problem yang ada di organisasi, baik bisnis ataupun ISIT. Maka di fase 3 ini kita bicara tentang ISN Business Innovation. Nah, sebelum masuk ke ISN Business Innovation, teman-teman ya, eh, saya meyakini organisasi tempat teman-teman ambil sebagai case study ini merupakan organisasi yang memang sudah mature ya. Tentunya untuk organisasi yang sudah mature, pastinya dia punya pola untuk melakukan inovasi. Ada baiknya teman-teman menggambarkan dulu pola existingnya. Kalau memang di fase 2, ini harusnya ini keluar di fase 2 gitu ya. Kalau teman-teman belum masukin di fase 2-nya, silakan nggak apa-apa, nanti dimasukin disusulkan di fase 3-nya, nanti di pengumpulan fase 3. eh, Bagaimana organisasi melakukan inovasi ya untuk di di internal bisnisnya, proses bisnisnya kayak gimana gitu ya. Biasanya kan kalau orang melakukan inovasi, misalkan dimulai dari ide gitu ya, kemudian ide itu diseminarkan, kemudian eh, diinkubasi sampai dia keluar menjadi sebuah usulan, tahapan apa yang harus dilalui. Biasanya di masing-masing organisasi punya punya pola masing-masing. Apakah inovasi itu dilakukan menggunakan metode open innovation atau eh, closed innovation gitu ya. Pastinya perlu ada proses bisnis yang memang sudah dijalani oleh organisasi. Selain itu juga terkait dengan cara menggathering ide. Biasanya gathering ide yang ada di organisasi macam-macam ya. Ada yang berupa crowdsourcing gitu ya. Dia berasal dari multiple multiple apa karyawan gitu. Jadi setiap karyawan melakukan usulannya ya, satu persatu. Jadi semua karyawan di mengirimkan ide. Nah, dari itu ide itu misalkan dari pihak yang terkait itu mengeksersis ide-ide yang masuk dari masing-masing karyawan. Nanti ide yang memang sudah dieksersis dan memang mumpuni itu yang akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Biasanya proses bisnisnya macam-macam. Ada yang kalau yang first sourcing itu ada yang pernah saya jumpai itu ada yang memberikan reward ke karyawannya gitu ya. Kalau dia bisa memberikan ide yang ide di departemennya gitu ya, ide yang memang bisa menyimpulkan proses bisnis, bisa menghasilkan keuntungan, misalkan proses bisnisnya jadi lebih cepat atau bisa meraih revenue baru. Nah, itu ada rewardnya biasanya, atau kalau di organisasi yang pernah saya jumpai. Tapi di case tadi teman-teman coba di exercise dulu bagaimana inovasi-inovasi yang terjadi di case study tersebut. Kemudian apa yang Anda lakukan ya dalam analisis ISN Business Innovation ini? ISN Business Innovation ini yang pertama Anda melakukan benchmarking analisis ya. Anda benchmark kepada organisasi yang sejenis. Nah, organisasi yang sejenis ini tipenya harus sama gitu ya. Jadi kalau
kalau misalkan Anda case study-nya banking, nah ini banking gampang nih ya, karena masing-masing ini case study-nya ada banyak gitu ya di semester ini untuk banking. Bisa juga crossing gitu ya. Yang dilakukan BTN gimana, nah itu bisa ditarik oleh Mandiri. Yang dilakukan Mandiri apa, bisa ditarik oleh BTN gitu ya. Termasuk BTN Syariah dengan BNI juga sama. Itu bisa dilakukan benchmarking. Nah, benchmarking ini fokusnya adalah mencari apa kelebihan dari kompetitor kita dan kita nggak punya gitu ya. Kelebihannya apa dari mereka dan kita nggak memiliki itu. Nah, itu fokusnya di sana teman-teman. Menggali apa yang kurang dari kita dibandingkan kompetitor kita. Nanti seperti itu. Jadi Anda melakukan benchmarking jangan memunculkan organisasi case tadi Anda lebih unggul ketimbang ketimbang apa kompetitor Anda gitu yang Anda paparkan di situ. Tapi cari kelemahan dari organisasi case study Anda dibandingkan dengan kompetitornya gitu ya. Gimana kalau yang government? Nah, ini isu yang government. Government karena dia nggak punya kompetitor, maka benchmarkingnya tidak bisa dilakukan di dalam negeri. Maka yang dia lakukan, Anda benchmark kepada organisasi sejenis yang ada di luar negeri. Misalkan ada case study-nya Bank Indonesia gitu ya. Maka Anda cari organisasi jenis yang ada di luar negeri yang kira-kira tupoksinya sama gitu ya dengan di Indonesia dan juga culture dan corporate business apa culture dan bisnisnya sama gitu ya dengan yang ada di Indonesia. Anda sama juga cari kelemahan dari case tadi Anda cari yang belum BI lakukan nih dibandingkan dengan apa organisasi jenis yang ada di negeri negara lainnya gitu ya di luar Indonesia. Yang di apa keuangan juga sama gitu ya. Anda harus temukan itu PPATK juga sama apa yang apa PPATK di negara lain lakukan apa yang udah kelebihan dari PPATK yang ada di luar negeri dibandingkan di dalam negeri. Misalkan dalam case transfer uang, transfer dana gitu ya, bagaimana cara mendeteksi apa pendanaan organisasi teroris dan apa money laundering dan segala macam gitu ya. Berikut dengan misalkan ada toolsnya dia bisa mendeteksi gitu ya, bisa langsung menyimpulkan gitu ya begitu dia melakukan pengiriman uang dari X ke Y misalkan dia langsung bisa mendeteksi nih wah ini langsung bisa memetakan nih wah ini berarti ada tindakan pencucian uang nih yang melibatkan beberapa pihak. Nah, itu polanya. Misalkan di luar negeri udah ada sistemnya. Nah, di Indonesia belum. Nah, itu bisa Anda angkat ya sebagai benchmarking analisis. Nah, ini jadi temuan-temuan yang di benchmarking analisis ini jadi alasan bagi Anda untuk nanti merumuskan future condition-nya ya. Nanti kalau di sini ada bicara tentang future McFarlane. Nah, future McFarlane ini salah satunya dari benchmarking analisis dan juga dari analisis Anda yang di fase 2. Fase 2 kan ada analisis internal, ada solusi-solusinya tuh. Ada mungkin dari solusi Anda di fase 2 ada keluar sistem informasi A, sistem informasi B dan seterusnya. Nah, itu masukkan nih di dalam feature McFarlane Application Portfolio. Oke. Yaitu benchmarking. Kemudian yang kedua adalah Anda menganalisis opportunities identification. Nah, opportunities identification itu peluang-peluang apa yang memang bisa diraih oleh organisasi yang bisa meningkatkan value dari case study Anda gitu ya, yang bisa meningkatkan value dari case study Anda. Itu Anda petakan, Anda lihat kira-kira opportunity apa yang belum di-grab oleh organisasi gitu. Belum ditarik, belum digarap oleh case study Anda. Nah, itu Anda temukan opportunity-nya bisa berupa opportunity bisnis gitu ya. Nanti solusi yang Anda tawarkan related Anda menggunakan kacamata Anda ya sebagai orang IT. Solusinya apa nih dari sisi IT untuk menggrab opportunity tersebut? Nah, itu misalkan
ada peluang menggunakan eksternal eksternal sales gitu ya. Potensinya sekian persen. Nah, ini untuk menggathering itu, maka Anda harus membuat Anda membutuhkan sistem informasi penjualan yang bisa mengintegrasi dengan pihak eksternal gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah analisis eksternal ISIT ya. Anda menganalisis lingkungan eksternal IT, ISIT-nya yang untuk menemukan inovasi ISIT dengan menggunakan tools analisis yang tepat ya. Kemudian Anda mengidentifikasi opportunity, kemudian Anda bisa juga melakukan analisis eksternal value chain ya. Kalau di fase sebelumnya, di fase satu Anda menggambarkan internal value chain, di sini Anda menggambarkan external value chain. External value chain coba nanti Anda lihat ya. Kalau internal value chain hanya di dalam organisasi, kalau external value chain berarti melibatkan mitra, misalkan melibatkan supplier dan eksternal-eksternal lain yang memang terhubung oleh organisasi. Kemudian berikutnya Anda melakukan consolidate business IS need requirement ya. Anda mengusulkan di fase 2 aplikasinya, kemudian aplikasi apa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang Anda temukan di internal bisnis. Kemudian di fase 3-nya Anda temukan apa solusi-solusi atau opportunities ya, keluarannya ada sistem informasi apa yang Anda dapatkan di fase 3, kemudian barulah Anda melakukan update arsitektur diagram ya. Arsitektur diagramnya diupdate ya, BDAT-nya diupdate disesuaikan dengan kondisi yang Anda temukan di fase 2 dan fase 3. Jadi ini memang feature BDAT-nya, feature Archimedes BDAT-nya, feature BDAT menggunakan Archimedes gitu ya. Ini Anda gambarkan ulang gitu ya. Gambarkan untuk feature-nya, bukan gambarkan ulang. Kemudian dari aplikasi yang Anda temukan, Anda petakan tuh McFarland Application Portfolio-nya, ya. Anda petakan McFarland Application Portfolio-nya seperti apa yang masuk di support, apa yang masuk di key operational, apa yang masuk di strategic, apa yang masuk di high potential, ya. Kemudian setelah Anda petakan, setelah Anda buat Archimate untuk BDAT, untuk future condition, Anda petakan ke McFarland application portfolio ya, kondisi yang akan datang, kemudian Anda melakukan gap analysis. Gap analysis ini adalah Anda membandingkan ya feature condition yang Anda keluarkan di sini ya, di update arsitektur diagram dengan kondisi saat ini yang Anda petakan itu pada fase pertama. Anda lihat tuh di situ pasti ada gapnya. Karena apa? Karena Anda melakukan usulan-usulan di fase 2 dan di fase 3. Oke, teman-teman ya. Ini Anda melakukan gap analysis untuk BDAT juga, Business Data Application dan Teknologi 4. Itu ya teman-teman ya. Kemudian Anda bikin matriksnya gitu ya. Kemudian Anda analisis nih need of ISIT manajemennya untuk apa? Untuk mensupport solusi-solusi Anda yang Anda keluarkan, yang Anda dapatkan pada fase 2 dan fase 3 ya. Jadi fase 2, fase 3 Anda mengeluarkan solusi BDAT, kemudian harus didukung juga dengan ISIT manajemennya. Gimana nih supaya solusi yang Anda tawarkan digunakan sesuai ya, solusi yang Anda tawarkan itu dipakai oleh organisasi misalkan gitu ya. Misalkan di fase 2-nya Anda bicara mengusulkan strategi terintegrasi ya, sistem informasi yang terintegrasi. Nah, ICT management itu gimana nih supaya si organisasi menerapkan nih integrated application-nya gitu ya. ICT management seperti apa. Nah, yang terakhir Anda bikin solution concept diagram untuk future. Ya, Anda bikin solution concept diagram untuk future. Oke.
itu apa, seputar tentang tugas kita di fase 3. Jadi deadline-nya tetap teman-teman ya. Deadline-nya 2 minggu ya, 2 minggu. Ini kalau kita lihat di sini 2 minggu. Ini minggu ke apa ke-8 ya. Dia akan dikumpulkan ke minggu ke-10, 2 minggu dari sekarang. Jadi pengerjaan tugas fase 2 fase 3 ini teman-teman ya, nggak mengganggu sama sekali pelaksanaan UTS. Karena apa? Karena soal UTS Anda termasuk sampai kemari teman-teman ya. Anda sebenarnya ini Anda udah pelajarin di week sebelumnya soal UTS itu dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir sebelum UTS. Nah ini adalah bagian dari pertanyaan-pertanyaan nanti di soal UTS ya. Khusus untuk soal UTS di semester ini, teman-teman ada perubahan 3 soal. Yang 3 soal ini bahas banyak membahas tentang penggambaran Archimedes ya. Jadi saya sarankan teman-teman untuk membawa penggaris dan juga alat tulis yang lengkap ya untuk menggambarkan itu, karena memang harus tulis tangan. Jadi Anda diharapkan membawa tulisan lengkap, pensil, pulpen, ya, apa, tip X dan juga stabilo saya rasa ya. Nanti Anda bisa highlight isu-isunya apa, jadi Anda nggak baca 2 kali gitu ya. Kemudian terkait dengan buku yang Anda bawa gitu, karena ini ujiannya open book tapi closed digital device. Untuk memudahkan Anda, dari sekarang Anda bikin apa, kayak notes-nya gitu ya di setiap buku. Kalau Anda bicara tentang feature condition ada di halaman. Jadi begitu Anda butuh, saya mau bikin analisis feature condition misalkan, Anda tinggal buka aja tuh batasnya, oh ini feature condition. Nah, itu tips-tips yang bisa memudahkan Anda dalam pengerjaan nanti di tes. Di tes itu waktunya hanya 150 menit ya, teman. 150 menit itu 2,5 jam. Kita mulai jam 7 malam, selesainya jam setengah 10, nggak ada extra time. Anda bisa kalau udah selesai jam 9 Anda bisa mengumpulkan, tapi setengah 10 tank itu harus dikumpulkan, jadi nggak ada extra time. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dalam launching tugas fase 3 ini. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa Anda WA ya ke saya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.